Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanul kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan ibadah salat maghrib ya, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagaimana pada pertemuan yang lalu pernah kita sampaikan, ibadah salat itu merupakan ibadah yang agung dan tidak ada satu ibadah pun yang bisa menandinginya. Bertanya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin a'dham atau ayu amalin ahabu ilallah, amal apa yang paling disukai Allah? Kata Rasulullah, yang pertama as-sholatu li waqtiha, sholat tepat waktu. Jadi kalau dibandingkan dengan amalan yang lain tidak bisa, Pak, ya. Kalau kita berdagang atau bisnis kemudian dapat untung besar, apalagi yang bisnisnya sudah kelas konglomerat ya, orangnya duduk ya, pengusahanya jalan-jalan, usaha jalan gitu, setiap detik bertambah keuntungannya. Seperti Indomaret itu bisa dihitung keuntungan per detik, Pak, karena ada sekitar di atas 10.000 outlet Indomaret itu. Seperti Pak Erick Thohir ya, Pak Sandiaga Uno itu bisa ketemu untung per detik itu. Kalau dan per hari per hari kalau kuli 100.000 ya. Ya Ustaz Mirza. Nah, ternyata yang lebih disukai Allah itu sholat tepat waktu. Baru kemudian summa ayun, sahabat bertanya, apalagi ya Rasul? Yaitu birrul walidain ya. Ini anak-anak ya, para santri, amal yang disukai Allah itu pertama sholat tepat waktu ya. Yang kedua birrul walidain, kalian berbakti kepada orang baik, itu sukai Allah. Dan yang ketiga al jihadu fisabilillah, baru berperang di jalan Allah. Nah, kita melanjutkan. Karena betapa agungnya sholat ya, yang akan kita bahas adalah meraih ya, kiat meraih sholat khusyuk ya. Karena sholat yang diterima itu adalah sholat yang khusyuk ya. Sholat yang khusyuk itu jaminannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara sholat yang dilakukan hanya sebagai gugur kewajiban tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara bahasa khusyuk itu artinya as-sukun, yaitu diam tenang, serta at-tadallul, ada sikap merendahkan diri. Jadi kalau menghadap Allah, kalau khusyuk itu orangnya tenang, diam, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hadirin rahimakumullah, nah sikap tenang tadi ya, diam dan merendahkan diri itu kan sumbernya dari hati ya, sumbernya dari hati ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kita akan masuk kepada kiat-kiat ya. Dalam surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Alladzina hum ala salatihim khashi'un, orang-orang yang
pada sholatnya mereka itu melaksanakannya dengan khusyuk, ya, khusyuk. Hadirin rahimakumullah, ya, kiat-kiat meraih sholat khusyuk, ya, tentu saja sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah telah memberikan kiat-kiat tentang sholat khusyuk agar sholatnya khusyuk. Ya. Bahkan para ulama membuat dalam kitab-kitab mereka bab, ya, tentang sholat agar khusyuk. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, salah satu kitab fenomenalnya adalah Fathul Bari. Ya. Fathul Bari ini kitab syarah penjelas Sahih Bukhari. Ya. Saking lengkapnya, ya, kalau diterjemahkan tuh ada sekitar 10 jilid kalau salah, tebal segini. Ya, saking lengkapnya itu ketika ada ulama yang lain diminta untuk membuat syarahnya kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani berupa kitab Fathul Bari itu sudah cukup, jadi sampai komentarnya begitu. Hadirin rahimakumullah, ada dua hal yang harus diperhatikan agar sholat kita khusyuk. Yang pertama, memperhatikan tentu saja perkara-perkara atau hal-hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan dalam sholat. Jadi kita harus mengupayakan semua hal-hal yang mendatangkan khusyuk dalam sholat. Ya. Yang kedua, juga disertai menghilangkan atau menolak hal-hal yang melemahkan atau menghilangkan kekhusyuan itu. Jadi ada dua upaya. Satu, ya, meraih atau memperhatikan hal-hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan. Dua, yang mendorong yang mengganggu kekhusyuan juga dihilangkan. Ya. Ini dua upaya. Jadi bisa manjur. Kalau cuma mendatangkan kekhusyuan, ya, mengupayakan khusyuk tapi pengganggu khusyuknya nggak dihilangkan, ini juga berat. Ya. Ya, salah satu pengganggu kekhusyuan apa? Was-was. Was-was. Orang was-was itu, waduh, menderita itu. Sholat kalau was-was itu menderita. Ya, sudah dibaca diulangi lagi bis, diulangi lagi bis. Ya. Ya. Itu hadirin rahimakumullah. Nah, yang pertama, mempersiapkan diri sepenuhnya untuk sholat. Ya, jadi kita ada perhatian besar terhadap sholat. Ya. Kalau sholat dilakukan tanpa planning, perencanaan, tanpa persiapan, ya, ujuk-ujuk tiba-tiba, ya, habis dari kantor, habis dari tempat kerja, habis dari pasar, langsung sholat. Tiba-tiba terus dia datang, ya, lowari, ya, atau jalan tergesa-gesa, terus ambil air wudhu tergesa-gesa, ya. Lalu kemudian mengejar rakaat tergesa-gesa supaya nggak masbuk. Ya. Itu jelas nggak khusyuk. Ya. Tapi ada persiapan sejauh sebelum itu. Jadi kalau ibaratnya dalam sebuah program itu ada planning, perencanaan, sudah ada persiapan. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, adapun bentuk-bentuk persiapannya, jadi kita hendaknya memperhatikan waktu masuknya sholat. Misalkan sholat maghrib itu jam berapa? Oh, sholat maghrib jatuh pada pukul 5 kalau sekarang, ya, jam berapa? 5:51, ya kan? Maka otomatis, ya, kalau kita hari itu hari kerja, ya, pulang kerja, maka harus kita setting, oh nanti saya sholat maghrib di sana. Kemudian saya berarti 15 menit sebelumnya
itu akan mempersiapkan diri ya, bersuci dan lain sebagainya, termasuk menggunakan pakaian yang bersih, pakaian yang baik. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ambillah pakaianmu yang bagus, yang baik ya, tidak harus mahal ya, yang nyaman ya. Jangan baju tidur pakai sholat ya. Jadi bangun tidur cuma pakai kopiah, bajunya baju tidur, celananya celana tidur, langsung ikut sholat, nggak nyaman itu namanya. Begitu juga pakaian waktu kita gunakan kerja, apalagi kerja yang berkeringat, terus dibuat sholat, nggak nyaman ya. Ambil pakaian yang baik, sebagaimana Allah perintahkan, khudzu zinatakum inda kulli masjid ya. Nah, memperhatikan ya waktu, termasuk membersihkan diri pakaiannya ya. Di sini disediakan minyak wangi ya, sama Pak Suwandi ya, ada minyak wangi ya. Itu juga mendatangkan kekhusyuan ya, karena masing-masing punya aroma keringat berbeda-beda ya kan. Itu ketika kasih minyak wangi, nah tetangga sebelah kanan kiri kita nyaman. Tapi kalau orang, mohon maaf, habis dari misalkan dapur ya, habis masak nasi goreng keringetan gitu ya, terus ikut sholat keringetan. Nah, mungkin kita bisa sholat, tapi di kanan kiri kita nggak tahu perasaan mereka seperti apa. Nah kemudian datang menjawab azan, ya, menjawab kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai hayya 'ala shalah, la haula wala quwata illa billah. Sampai ketika muadzin itu selesai melaksanakan azannya, mengumandangkan azannya, kita ikut berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tam wa wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis dikatakan, satu di antara perkara yang mendorong kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah membaca doa setelah azan. Ya, kan kita umat Rasulullah itu sangat mengharap syafaat Rasulullah, ya kan? Kalau kita mengandalkan amal usaha kita dalam beribadah ini kan jauh, ya. Banyak kekurangan. Nah, kita mengharap syafaat Rasulullah SAW. Nah, menjawab azan sampai selesai, ya. Kemudian kita disyariatkan tadi, ya, bersiwak bisa saat wudhu atau sebelum wudhu, atau bersiwak setiap kali sholat, ya. Kata Rasulullah, laula an asyqa ummati la amartuhum bisiwak. Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Nah, ini gosok gigi supaya nyaman gitu ya, nyaman. Nah, hadirin rahimakumullah, lalu kemudian diikuti dengan sholat sunnah. Jadi kalau kita masuk masjid tadi, ya, sholat tahiyatul masjid, setelah mendengarkan azan maka sholat qobliyah, ya, sholat sebelum, ya, sholat sebelum, ya, sebelum asar, sebelum duhur, sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum subuh, ya. Adapun sebelum maghrib ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan qobliyah masih ada yang enggak, ya, enggak masalah. Tapi kita niat tahiyatul masjid juga bisa. Nah, jadi jangan disepelekan sholat sunnah, karena kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa memberikan perhatian khusus kepada orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, ya. Di samping yang wajib kita kerjakan, sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Nah, berikutnya setelah mempersiapkan segala sesuatunya menjelang sholat,
Yang pertama, sholat harus dikerjakan tumakninah, tenang, tidak banyak bergerak, ya, dengan sengaja. Artinya yang tidak ada perlunya, ya. Kadang, ya, tidak sadar itu, begitu sholat Allahu Akbar banyak gerak, entah nata kemeja, ya, nata kerah ini, atau ngelus-ngelus jenggotnya, gitu kan, gitu kan, atau banyak gerak. Nah ini banyak gerak ini menunjukkan hatinya itu juga bergerak. Takollaba, ya. Takollabal qalbu, hatinya bergejolak. Tapi kalau orang tenang itu cerminan dari hatinya. Insya Allah hatinya tenang, ya. Tumakninah. Rasulullah SAW senantiasa selalu tumakninah dalam sholatnya, sehingga seluruh anggota tubuhnya, anggota badannya itu menempati posisi semula. Jadi kalau meletakkan kedua tangannya bersedekap, ya, di atas dada, ya. Bahkan Rasulullah memerintahkan orang yang buruk sholatnya supaya melakukan tumakninah. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian kecuali dengan tumakninah. Makanya kalau di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, ya, itu menggerakkan atau ngukur, ya. Ngukur itu tidak boleh banyak-banyak, Pak. Ngukur diulang, seruku, nanti diulang lagi. Ya. Jadi banyak gerak itu makruh, ya. Makruh, ya. Kalau sampai ketawa, ya, ini anak-anak, ya, kalau ketawa batal, ya. Kalau sampai ketawa ya, ketawa kan ada orang sholat ketawa, ya, kadang imamnya keliru terus ketawa, ya, di belakang itu ketawa, batal itu. Jadi orang kalau sholat itu ketawa batal, ya. Ini pertama tumakninah, tenang, ya, tenang. Kemudian ini penting, hadirin rahimakumullah, perkara yang ketiga yaitu mengingat mati ketika sholat. Di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan, ya, wasta'inu bis sabri was shalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, sesungguhnya salat itu sangat berat bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna, orang yang sadar bahwa mereka itu annahum mulaqu rabbihim, mereka akan menjumpai Tuhannya, mati. Jadi kita kan mau mati, Pak. Kita ini kan camat, ya, calon mayat. Camat, calon mayat, ya. Kemarin saudara kita, ya, Pak Arif itu, ya, kita kaget meninggal. Sebelumnya tidak ada kabar berita sakit, ya. Sebelumnya sehat, aktivitas kemana-mana. Umurnya 52, sekitar 52. Kalau badannya masih seger badannya. Nah kita ini akan mati, Pak. Ya, pada sampai ajal kita itu idza jaa ajaluha, kalau sudah tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan sebentar saja, diundur, diolor, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimaju. Nah, orang yang ingin sholatnya khusyuk, orang yang khusyuk itu orang yang sadar bahwa dia akan mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau bahkan dia akan merasa bahwa ini sholat yang terakhir. Nah, hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah, apabila kalian sholat, apabila engkau sholat, maka sholatlah seperti orang yang hendak berpisah, maksudnya mati, ya. Jadi ini juga punya arti, kalau sholat tinggalkan seluruh dunia. Ya, kalau sholat ingat bisnis, ya sudah nggak khusyuk. Sholat ingat aktivitas
dunia ya, enggak khusyuk. Salatlah seolah-olah engkau ingin berpisah, hendak berpisah, yaitu mati ya. Yang keempat, menghayati makna bacaan sholat. Ini penting Bapak Ibu rahimahullah ya, terutama ya bacaan-bacaan yang sederhana ya. Seperti di dalam doa iftitah itu isinya doa. Misalkan kita baca yang model Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Artinya Allahumma ya Allah ba'id baini wa baina khotoyaya. Jauhkan antaraku ya dan jauhkan antara diriku. Jadi intinya ya Allah jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan. Baik kan? Baik. Jauhkan diriku dari kemaksiatan-kemaksiatan. Baik sekali. Kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini ya Allah, bersihkanlah diriku kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas, seperti bersihnya baju putih dari noda. Kita kalau bersih Pak diri kita, hati kita bersih, nggak punya rasa iri dengan orang lain, nggak punya rasa ghil sama orang beriman. Iri atau hasad itu bisa muncul oleh pada setiap orang dan pada biasanya level yang sama. Kalau sesama ustadz, irinya sama ustadz. Jadi kalau sesama tokoh juga hasadnya sesama tokoh. Kalau sama karyawan, hasadnya sama karyawan. Jadi biasanya gitu ya. Kalau rakyat kecil ya hasadnya sesama rakyat kecil, sesama pedagang ayam ya hasadnya sama pedagang ayam. Yang sana lari sini nggak lari, terus hasad ya, golek dukono endi kan gitu. Penuntut ilmu sesama penuntut ilmu juga gitu. Ya bisa hasad, bisa iri, ya, karena setan ini akan masuk dari pintu mana saja yang kalau nggak bisa dari depan, dari belakang. Kalau nggak bisa dari samping kiri, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, menghayati makna bacaan sholat. Allahumma ghsilni min khotoyaya, ya Allah cucilah diriku dari kesalahan-kesalahan bil ma'i wat thalji wal bard, dengan air yang bersih, dengan air salju dan air embun. Ini kan doa membersihkan dirinya. Itu sebelum Al-Fatihah. Nah, pada surat Al-Fatihah ini kita harus paham semua sebagai orang Islam ya. Jadi jangan sampai sholat kita itu seperti orang yang mabuk yang tidak paham makna yang kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang ya. Kemurahan Allah telah Allah berikan kepada seluruh makhluknya, dan sayangnya Allah berikan kepada orang beriman. Kita ini kalau melihat kemurahan yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak, bahkan kalau disuruh menghitung nggak sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kadang kita ini akan baik, nerima, bersyukur sama Allah kalau keinginan kita terpenuhi, seperti uang. Ya, kita butuh uang gitu ya, terus dapat uang ya baru seneng. Padahal di luar uang itu hanya satu bagian rezeki Allah Subhanahu wa taala, satu di antara nikmat. Yang sering dilupakan adalah nikmat sehat. Ya, nikmat sehat, Masya Allah. Hari ini kita bisa bermajelis. Kita masih ingat ya, pada saat kita pernah sakit di masa-masa COVID itu Pak, itu luar biasa ya Allah ya. Saya setahun yang lalu pada masa-masa COVID itu juga sakit, tapi saya nggak periksa.
Dalam arti saya nggak periksa apa itu swab ya, saya hanya periksa ke dokter lewat WA, itu dikasih obat ini ya. 8 malam 7 hari 7 malam saya nggak bisa tidur. Itu ya Allah susah, dan saya khawatir kalau stres. Dan kalau saya bayangkan itu makan juga nggak mau dan sebagainya, badan jadi kurus, takut mati saat itu Pak. Ya Allah, saya masih banyak kesalahan ya Allah, banyak kekurangan ya Allah, banyak yang harus saya selesaikan, saya punya kewajiban yang belum terlaksana ya Allah. Nah itu takut. Nah hari ini kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menutupi kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita di masa lalu ya. Sehat sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malik yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa mengajukan apa istilahnya. Kalau dalam pengadilan itu kan setelah dituntut jaksa ya, minta apa namanya Pak? Banding atau minta bantuan itu namanya apa? Nggak bisa kan? Nggak ada yang bisa dimintai bantuan, itu nggak bisa. Kalau di pengadilan dunia masih bisa. Sekarang seperti orang-orang yang terjerat hukum ya, Verdi Sambo, itu masih ada peluang minta bantuan-bantuan atau keringanan-keringanan. Tapi kalau sudah di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malik Yaumiddin, Allah yang menjadi raja, Allah yang merajai hari pembalasan, makanya tidak bisa mau mencari kemanapun, tidak bisa, hanya kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini penting, ikrar kita dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, aku menyembah, aku beribadah, aku taat, aku tunduk, aku patuh. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan ya. Ini juga sebagai dalil bahwa seluruh ibadah kita hanya kepada Allah, dan kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang itu merupakan hak prerogatif Allah. Minta rezeki kepada selain Allah, syirik ya. Minta kesembuhan kepada selain Allah, syirik. Kalau kita berobat kepada dokter, maka sesungguhnya yang menyembuhkan bukan dokter atau bukan obat itu, tetapi sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dokter dan obat hanyalah wasilah. Jadi itu Pak, bacaan Al-Fatihah dipahami. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Ini penting. Kita setiap sehari semalam minta 17 kali minta hidayah kepada Allah ya. Hidayah, terutama hidayah taufik yang menggerakkan kita itu ringan untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang seseorang itu sudah dapat hidayah. Hidayah apa? Hidayatul bayan, ada penjelasan. Wal irsyad. Dari siapa? Dari ustadz. Dari siapa? Pak Kiai. Dari siapa? Buku, kitab, terjemahan Al-Quran sudah ada. Itu hidayah. Tapi terkadang berat untuk membukanya. Mau ngaji satu ayat berat. Kenapa? Ini belum dapat hidayah taufik. Sudah tahu bahwa sholat itu wajib, tapi kenapa kok berat melakukan? Belum mendapatkan hidayah taufik ya. Malah mengatakan sholat gak ono pengaruhi. Ini berarti kan belum dapat. Lu sergem lo gak ono pengaruhi. Lo emangnya sholat tuh untuk apa? Untuk menaikkan jabatan atau untuk menambah harta? Tidak ada hubungannya. Sholat itu adalah bentuk kita ketaatan kepada Allah dan bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah telah menciptakan diri kita, memberi rezeki kepada kita, memberikan banyak kemudahan kepada kita dalam urusan-urusan kita. Kita harus bersyukur. Caranya dengan sholat, menghayati makna bacaan sholat. Ketika takbir Allahu Akbar, kita agungkan Allah. Kita ini kecil, artinya kita tidak boleh menyombongkan diri kita ya. Karena
Kalau kita hendak menyombongkan, hakikatnya apa yang akan kita sombongkan itu akan binasa, akan hilang. Ya. Ketika ruku subhana rabbiyal azim misalkan, atau bacaan yang lain, intinya di situ mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tergesa-gesa. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Jadi kita itu sedang menghadap Allah, maka bacaan yang kita baca harus sadar. Ya. Begitu juga gerakan sesudahnya. Samiallahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Rabbana wahai Rabbku, lakal hamdu, segala puji untukmu. Allahu akbar, sujud. Allahu akbar, rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Di situ saat kita duduk antara dua sujud, kita tuh sedang berdoa minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Rabbighfirli. Ya, kalau disingkat Rabbighfirli, Rabbighfirli, mungkin sholat kita sholatnya musafir ya. Tapi kalau sholat seperti ini mukim, para mukimin, orang yang tenang, bukan musafir, nggak ada tergesa-gesa ya, baca yang lengkap. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini. Rabbighfirli, ampuni dosaku ya Allah, warhamni, berilah rahmat kami ya Allah, kasihani kami ya Allah, wajburni, cukupilah kami ya Allah, warfa'ni, angkatlah derajat kami ya Allah, wa'fu anni, maafkanlah kesalahan kami. Itu doa semua. Sampai kemudian kita at-tahiyatulillah wa sholawat wa thayyibat. Di situ nanti bersolawat kepada Rasulullah. Ya, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah dan seterusnya. Kemudian membaca doa sebelum salam. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung padamu, min adzabi jahannam, dari azab neraka jahanam. Setiap hari kita baca, Pak. Ya. Wa min adzabil qabr, dan dari siksa kubur, dan dari fitnahnya Masihid Dajjal. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup, kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal, dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah Masihid Dajjal. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesejahteraan, keselamatan, kedamaian untuk kalian. Setelah itu apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan terburu-buru. Dosa kita tuh banyak, Pak. Ya. Dosa gitu kan. Wow. Sudah dikasih nikmat tidur, semalam tidur pulas, bangun tidur nggak bersyukur, terus langsung bangun. Tidur itu nikmat sekali, Pak. Apalagi kalau kita pas capek sekali, terus bisa tidur, masya Allah. Keletihan, kelelahan tadi hilang semua, nikmat seger. Ya. Pada saat seperti itu kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, menghayati makna bacaan sholat. Kemudian saat membaca itu dibaca dengan tartil, dengan tenang, ya, jangan tergesa-gesa, ya. Jadi pernah kita punya pengalaman baca tergesa-gesa saat remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya nggak jelas yang kita baca dan pikiran kita nggak kepada bacaan itu. Makanya terutama seorang imam baca tenang. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ya. Jangan tergesa-gesa. Apalagi sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Wah, itu saya nggak bisa membayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dolin. Wah, nggak jelas itu. Bacaannya sudah nggak bisa ditangkap. Itu khawatir termasuk melecehkan Al-Quran. Menghadap Allah kok kayak gitu. Dari segi adab saja sudah nggak masuk. Jadi membaca
Warattil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an secara tartil. Terutama bacaan Al-Qur'an dalam sholat. Al-Fatihah itu baca tartil ya, dengan tajwid. Makanya mestinya masjid-masjid itu juga imamnya itu ditunjuk yang fasih. Ya, terutama di masjid-masjid di kampung-kampung itu ya, ditunjuk imamnya. Kalau sudah ditunjuk nanti kan nggak ada yang apa istilahnya rebutan jadi imam. Biasanya kalau di kampung-kampung kadang masih ada rebutan jadi imam, rebutan jadi takmir itu. Waliyadzubillah. Hadirin rahimakumullah. Nah, berikutnya ini penting, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita ketika kita sedang melaksanakan sholat. Jangan sampai paling sholat gak diterima, paling dongo gak terima. Nah, wis ngono. Kalau sudah pikiran seperti itu, nanti nggak ada usaha untuk sungguh-sungguh dalam sholat, nggak ada usaha sungguh-sungguh untuk berdoa. Nah, wis gitu. Tapi kalau kita, insya Allah, karena dalilnya, Udu'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan kalian. Loh, itu loh. Bukan Udu'uni sa'astajib, enggak ada sa atau saufa, enggak, atau an gitu, enggak ada. Karena makna saufa, sa'an itu artinya akan, nanti gitu loh. Tapi ini langsung Udu'uni astajib lakum, Udu'uni astajib lakum. Udu'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, jadi niscaya aku kabulkan untukmu. Jadi kalau kita ini berdoa pasti dikabulkan, Pak, selama tidak mengandung dosa dalam permintaan kita, dikabulkan ya. Nah, dikabulkannya itu ada 3 kemungkinan. Pertama segera ya, kedua diakhirkan, ketiga disimpan di yaumul qiyamah. Itu makanya kalau ada orang, saya sudah berdoa 1 bulan, berdoa terus tidak dikabulkan, ini kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu termasuk istijal, terburu-buru. Kalau sahabat-sahabat yang lain, Umar dan sebagainya, itu perkara dikabulkan segera tidak, itu urusannya Allah. Kalau dia berdoa itu sudah cukup, berdoa itu sudah cukup, karena doa itu ibadah ya. Masa kita maksa? Lah, memaksa Allah itu kan nggak etis gitu. Allah itu maha bijaksana, jangan dipaksa, jangan disetir ya. Disuruh segera, disuruh anu. Allah itu maha adil, maha bijaksana ya. Misalkan untuk anak-anak yang muda ini, misalkan berdoa minta sepeda motor ninja, gak dikabul-kabulkan. Allah maha tahu bijaksana, soalnya nek dikabulkan sekarang, oh gak bisa mondok, mulai pulang ya. Jadi dikabulkannya setelah pulang dari pondok, selesai lulus mungkin. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi meyakini bahwa apa yang dia minta ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal penting bagi kita untuk meraih khusyuk dalam sholat adalah meletakkan sutroh atau tabir atau pembatas ya. Jadi kita kalau sholat di ruang yang luas itu kasih pembatas. Kalau kita langsung maju ke sop depan, berarti pembatas kita langsung tembok, tidak ada peluang orang lain melewati kita. Tapi kalau kita sholatnya di belakang, maka kasih pembatas supaya orang itu tahu bahwa kita sedang sholat dan tidak ada orang yang melewati kita. Ini kalau di masjid ya, di Manarul itu malah dibuatkan alat pembatasnya itu, sutra. Kemudian melihat ke arah tempat sujud ya, melihat ke arah tempat sujud ya. Dalam sebuah hadis
Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sedang sholat beliau itu menundukkan kepala serta mengarahkan pandangannya ke tanah atau tempat sujud. Ya, di surat Al-Hakim. Ini penting. Berikutnya, nih, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan, ya. Karena setiap orang, apalagi orang itu sedang rajin atau sedang semangatnya beribadah, itu setan akan datang mengiringi, ya, ganggu, entah itu was-was, ya, dan lain sebagainya. Biasanya seperti itu. Talbisul iblis itu masuk pada orang yang lagi bersemangat beribadah, ya, ganggu. Nah, kita disuruh berlindung, makanya sebelum membaca surat Al-Fatihah itu kita disuruh membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baik, jadi rahimakumullah. Tentu saja masih banyak beberapa hal ya yang menyangkut dengan kiat-kiat meraih salat khusyuk, termasuk menghilangkan tadi Pak aroma-aroma yang enggak enak, enggak sedap, seperti habis makan bawang merah seperti itu ya, atau bawang putih itu kan apalagi makan pete itu kan enggak enak. Disuruh siwak gosok gigi, habis kita berkeringat disuruh ya pakai wangi-wangian ya. Habis makan makanan yang menyengat ya, disuruh membersihkan ya. Baik, hadirin rahimakumullah, mungkin sementara ini kalau ada hal yang ingin ditanyakan kami persilakan. Ya, betul. Ya. Mengenai inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta, sesungguhnya sholat bagi orang beriman sudah ada ketentuan waktunya. Contohnya subuh ya. Atau maghrib inilah, maghrib ini kan ketika matahari tenggelam. Ya. Kemudian sampai apa itu nanti muncul apa namanya itu? Nanti menjelang Isya itu muncul lalu ya, apa Pak Saridin, kemerah-merahan itu ya. Nah, waktunya maghrib itu antara tadi tenggelamnya matahari sampai nanti muncul merah-merahan itu kan. Nah, seseorang ketika katakanlah kita pakai ukuran jam ya, dia masih boleh sholat, misalkan sholat setengah 7, sholat maghrib masih boleh, iya kan? Itu masih dalam batas waktunya, masih tepat waktu. Tetapi kalau dia sengaja, kan kita ini diperintahkan sholat di awal waktu, ya kan? Jadi diperintahkannya bersama imam, berjamaah, itu kan? Bersama imam. Nah, tapi kalau ada kita ini nggak ada kesibukan apa-apa, sengaja untuk mengakhirkan sholat, nanti aja lah, ya, nanti aja lah. Jadi sholat Isya sekarang jam 7 lewat berapa ini bentar lagi Isya, ya, hampir mendekati Isya atau bahkan kurang 1 menit dia baru sholat. Khawatirnya fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Nah, kata melalaikan itu mengakhir-akhirkan waktunya. Subuh sudah mau tulu, padahal sudah bangun. Beda lagi kalau belum bangun Pak, beda lagi ya. Jadi hadirin rahimakumullah, makanya Umar itu
kepingin sekali sholat bersama imam, lalu dia masih di kebun. Nah, dia sadar, saya mau ke masjid sholat bersama imam. Terus dia mensudahi kebunnya. Tiba-tiba ternyata begitu dia sampai di masjid, orang-orang sudah turun dari masjid. Itu bukan berarti dia nanti saja gitu loh Pak, tapi dia tuh sudah berusaha ingin bersama imam. Ternyata sudah selesai, ya. Ya, akhirnya kata Umar, ya karena karena sibuk dunia di kebun, gara-gara katakanlah itu. Karena sibuk ngurusi kebun ini, aku kemudian nggak dapat sholat berjamaah. Ya sudah, menghukum dirinya. Ini saya sedekahkan kepada kaum muslimin. Sampai gitu Pak. Jadi dia sudah makomnya itu sudah menganggap dunia itu sangat remeh. Kalau kita kan sangat penting, masih sangat 50-50 lah kan itu. Kalau Umar itu lo sengaja menghilangkan kebunnya. Ya, kalau kita kan qadarullah kehilangan motor misalkan, kita menerima kan, nggak sengaja motor itu dikasihkan orang, beda kan. Ini itu seperti itu. Jadi wal akhiratu khairu wa abqa, ya. Walal akhiratu khairul laka minallah. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Oke. Begitu Pak. Jadi masih sesuai waktunya, tetapi yang sangat dianjurkan adalah di awal waktu. Gitu. Baik hadirin rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya. Tentu saja mohon maaf atas segala kekurangannya. Supaya majelis kita berkah, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.